Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami, kita katakan Kau tunjukkan kasih setia. Tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Ya Bapa, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tahu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Allah yang campur tangan bagi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, maupun yang ada di rumah Tuhan, Kau lawati satu persatu. Bahkan juga yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah secara online pada malam hari ini, Tuhan tetap melawat mereka ya Bapak. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Daniel. Kita akan menaikkan pujian kita, Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Kita katakan terima kasih. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, cinta
padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Saya serahkan kepadamu. Oke, baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat hari ini. Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau sangat luar biasa. Engkau adalah Allah yang sungguh memberkati kami, memberi kami kehidupan dan memelihara kami. Hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami, buat ibadah komsel malam hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan yang terbaik. Bisa kami berkumpul lewat Zoom ini, Bapak, kami percaya. Tidak sesuatu kebetulan, tapi kami percaya kami mau membangun relasi kami dengan Tuhan, membangun relasi kami dengan orang-orang yang kami cintai, membangun relasi kami dengan orang-orang sesama dimanapun mereka berada. Sebentar hamba-Mu akan sharingkan firman Tuhan, berbicara bagi kami senantiasa Bapa, apa yang harus kami lakukan sesuai dengan tema dari gereja-Mu di bulan Maret memiliki kasih. Di mana minggu ini kami belajar bagaimana membangun hubungan kasih yang benar, membangun hubungan kasih yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, hati kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Baik, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan di bulan ini, khususnya di minggu pertama, ya, di mana bulan ini kita akan belajar tema firman Tuhan yaitu memiliki kasih, ya, memiliki kasih. Nah, oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang yang sudah mendengarkan khotbah pada minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan di minggu pertama, yaitu bagaimana membangun hubungan kasih, ya. Bagaimana membangun hubungan kasih. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa dipersiapkan pulpennya mungkin, atau mungkin handphonenya bisa dipersiapkan. Mana tahu ada pelajaran yang baru yang bisa diambil, yang bisa dipelajari dari pembahasan malam hari ini. Baik, membangun hubungan kasih. Inilah tema di minggu pertama, minggu kemarin yang sudah kita pelajari bersama dari gembala kita. Dan hari ini kita akan mendalami firman Tuhan ini, Bapak Ibu, membangun hubungan kasih. Apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Sudah? Halo? Sudah. Sudah, oke. Saya lanjut ya. Berarti sudah bisa saya lanjut? Oke, baik. Nah, di pendahuluan ini saya buat Tuhan adalah pribadi yang mengajarkan, ya, agar kita bukan hanya bicara soal kasih, tetapi sungguh-sungguh menghidupinya, ya. Jadi Tuhan adalah pribadi yang mengajarkan agar kita bukan hanya bicara soal kasih, tetapi sungguh-sungguh menghidupinya. Nah, tahukah saudara bahwa di antara seluruh sifat Tuhan yang Dia miliki, yang paling besar adalah kasih? Yang setuju katakan amin. Nah, jadi tahukah kita bahwa di antara seluruh sifat Tuhan itu yang Dia miliki, yang paling besar itu adalah kasih. Nah, tahu nggak sifat Tuhan itu apa? Sifat Tuhan itu banyak sebetulnya.
penyayang, sabar, ya, pengampun. Terus apa lagi? Banyak hal. Terus setelah panjang sabar, tapi dia juga Allah yang cemburu. Sifat-sifat itulah yang Allah miliki. Tapi di antara semua sifat itu ada lagi, keadilannya juga besar. Tapi di antara semua sifat Tuhan itu, kasih merupakan yang paling besar. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke. Kasihlah merupakan yang paling besar di antara semua sifat Allah yang dia miliki. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjalani hubungan kasih yang alkitabiah, ya. Bagaimana menjalani hubungan kasih yang alkitabiah. Yang alkitabiah. Kalau dikatakan alkitabiah itu biasanya sih yang sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sekarang ini kalau menjalani hubungan kasih tidak didasarkan firman Tuhan, maka kasih itu akan menjadi kabur pengertiannya, ya. Maka kasih itu akan menjadi tidak bernilai kalau cara kita mengasihi itu tidak didasarkan pada firman Tuhan, Bapak Ibu. Makanya saya buat menjalani hubungan kasih yang alkitabiah itu apa? Nah, yang pertama adalah kita harus melihat dulu bahwa menjalani hubungan kasih itu yang pertama sekali adalah kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, itulah yang menjadi tujuan pertama, bagaimana kita menjalani hubungan kasih kepada Allah. Nah, masalahnya adalah mungkin bagi kita ini sudah umum ya, tapi ada kala-kalanya orang tidak mengerti dan memahami bagaimana menjalani hubungan kasih itu kepada bagaimana kita menjalani hubungan kasih kepada Allah, ya. Bagaimana kita menjalani hubungan kasih kepada Allah? Bagaimana kita menjalani hubungan kasih kepada Allah? Nah, ini yang harus kita pelajari. Nah, penting sekali bahwa inilah tujuan hidup kita diciptakan, bahwa ketika kita diciptakan itu bahwa hidup kita itu harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, ini diwujudkan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 10. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 10 ini dijelaskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, pikiran, dan seluruh kekuatan kita. Nah, perintah ini merupakan perintah kepada orang Israel bahwa setelah mereka dibebaskan keluar, ya, dari tanah Mesir, nah, ada perjanjian yang harus umat itu pegang, ya, antara Allah dengan umat Israel, demikian juga antara umat Israel dengan Tuhan, yaitu bagaimana mereka itu bisa membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Karena maksud Tuhan membebaskan umat Israel itu sebetulnya bukan hanya bebas menjadi bangsa, bukan, tapi bagaimana umat itu bisa punya hubungan yang erat, karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang sudah dipilih, ya, di antara seluruh bangsa yang ada pada waktu itu. Makanya umat Israel itu menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, untuk menjadi umat kesayangan Tuhan itu, umat Israel harus mengasihi Tuhan, ya. Dengan cara apa? Mengasihi Dia yang segenap hati, jiwa, akal budi, tenaga, kekuatan yang mereka miliki, dan mengabdi kepada Tuhan, ya. Terus dan itu diajarkan secara berulang-ulang kata firman Tuhan, ya, dalam Ulangan 6:4 ini. Jadi bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang secara terus-menerus, berulang-ulang secara terus-menerus. Apabila mereka berdiri, jalan, duduk, tidur, bahkan diajarkan kepada anak-anak. Nah, itu dia. Artinya apa? Warisan kebenaran, warisan pengenalan akan Allah itu diwariskan kepada anak-anak. Nah, diwariskan kepada keturunan mereka sehingga keturunan mereka juga melihat bahwa Allah itu ajaib. Yang dulunya nenek moyang mereka, orang tua mereka ditolong dari
perbudakan dari tanah Mesir, dibebaskan dari sana. Nah, anak-anaknya mereka mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat pemberitaan dari orang tuanya yang mewariskan firman Tuhan kepada generasi-generasi. Sehingga generasi mereka selanjutnya tidak terputus oleh pengenalan akan Tuhan. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat 2 juga dijelaskan di sana bahwa bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus apa? Mempersembahkan hidup kita, tubuh, ya, sebagai persembahan yang hidup. Terus di sana juga dijelaskan bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi. Nah, itu yang penting. Kepada Allah itu harus mempersembahkan hidup dan akal budi kita juga diperbaharui. Nah, itu. Nah, masalah di orang Israel itu adalah mereka tidak memperbaharui akal budi mereka, tidak bertobat. Ya. Tubuh mereka ada di tanah Kanaan, tetapi pikiran mereka ada di Israel, ada di Mesir. Ya. Jadi banyak orang juga seperti itu kalau mengikuti Tuhan begitu kadang-kadang. Ya kalau contoh nih kalau ke gereja ya, apalagi gereja online sekarang ini. Nah, bisa aja sih tubuhnya ada di rumah tapi pikirannya melayang-layang ya. Pikirannya melayang-layang. Ya. Bisa aja karena kan gereja online sekarang kan memacu orang tidak fokus ya. Iya, memacu orang tidak fokus sekarang. Nah, makanya ini yang perlu kita ingat. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh itu ya harus benar-benar tubuh kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun di ibadah dilaksanakan secara online, ya kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 21 juga dijelaskan di sana bahwa kita harus mengikuti jejaknya. Jejak siapa? Tuhan Yesus. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti Paskah. Nih. Ya. Apa sih renungan Paskah yang kita dapatkan di tahun ini? Nah, bisa kita adakan sebuah evaluasi. Apa sih renungan Paskah yang kita dapatkan di tahun ini? Di tengah-tengah pandemi. Pengorbanan Kristus sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Nah, sekarang di tahun ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, nah ketika kita mau mengikuti jejak Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti ini, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah dibutuhkan bahwa apa? Kita harus mengikuti jejak Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang menyelesaikan semua pekerjaannya. Hingga taat di kayu salib. Ya, sehingga dia dimuliakan. Nah, untuk dapat dimuliakan ini butuh proses yang begitu panjang Bapak Ibu. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan, kita suatu saat juga kelak akan dimuliakan bersama dengan Dia. Tetapi ada proses untuk sampai ke situ. Nah, prosesnya adalah sama seperti Yesus yang taat kepada kehendak Allah dalam semua yang dilakukan. Pernah nggak jatuh bangun? Nah, makanya Tuhan berkata, nah ketika kamu lemah, nah berdoalah supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Nah itu, jadi pencobaan kita sekarang ini banyak ya Bapak Ibu. Ya banyak sekarang ini pencobaan yang kita alami. Tapi ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan itu adil, Tuhan itu sungguh baik, akan memberikan kita kekuatan dalam semua doa yang kita naikkan kepada Dia. Nah itu ya, jadi 3 hal inilah yang mendasari hubungan kasih kepada Allah. 3 hal ini. Nah, terus yang kedua adalah hubungan kasih kepada keluarga. Nah, bagaimana kita membangun hubungan kasih kepada keluarga? Seperti apa sih? Nah, di Komsel ini kan sudah hampir berkeluarga semua ya, Bapak Ibu. Betul? Sudah berkeluarga semua kan di Komsel ini? Iya. Ya. Nah, hubungan kasih kepada keluarga. Bagaimana sih hubungan kasih kepada keluarga yang alkitabiah itu? Nah, di sini saya buat perlu diketahui bahwa keluarga merupakan lembaga ilahi yang diwujudkan dalam sebuah pernikahan. Itu dulu yang penting. Jadi keluarga itu merupakan lembaga ilahi. Jadi kalau sudah dikatakan lembaga ilahi, artinya itu inisiatifnya Allah, ya.
Lembaga ilahi itu artinya inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatif manusia. Jadi pernikahan itu adalah inisiatifnya Allah bagi pasangan suami dan istri. Itu perlu dulu yang harus ditekankan. Nah, itu inisiatifnya Allah untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan. Bukan inisiatifnya manusia, bukan. Nah, nanti bisa dibaca ayat itu dalam Matius pasal 19 ayat 6. Ya. Jadi apa ini persatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia ya, selain maut. Itu kata firman Tuhan. Ya. Makanya apa yang sudah dibentuk oleh Allah itu harus dijaga dengan baik-baik. Karena itu adalah inisiatifnya Allah, idenya Allah. Nah, kalau sudah dikatakan idenya Allah berarti mahal harganya. Sangat mulia. Sangat kudus. Karena Allah itu kudus. Ya, kudus, mulia, agung. Jadi keluarga itu adalah mulia sebetulnya, agung. Itu ya. Makanya harus kita jaga. Nah, mulai dari keluarga inti, ya ayah, ibu, anak, terus yang punya ikatan darah, kakak beradik mungkin dari orang tua kita, dari papa mama kita mungkin, ya kita harus punya hubungan kasih kepada mereka. Nah, sampai kepada keluarga tersebut harus menjadi teladan. Nah, jadi dari keluarga ini yang diminta bagi kita adalah keluarga tersebut yang keluarga inti maupun ikatan darah tadi harus menjadi teladan terlebih dahulu agar maksud Tuhan dapat berjalan dengan mulus. Jadi begini, jadi keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah itu dari idenya sendiri harus menjadi teladan terlebih dahulu. Ya. Contoh nih, bicara soal kasih, ya. Ya, apakah kita sudah mengasihi keluarga kita dengan baik, dengan sekuat tenaga? Nah, itulah yang kita teladankan kepada keluarga yang lain, ya. Ya, apakah kita sudah punya hati pengampunan? Nah, itulah yang kita terapkan, mengampuni orang, mengampuni keluarga kita yang mungkin membuat diri kita salah. Jadi pengampunan kita juga harus memang betul-betul mengampuni. Jadi bukan pengampunan yang biasa-biasa, tidak. Sama seperti Yesus juga mengampuni. Nah, terus dalam hal memberi, kita pelit enggak sama keluarga kita? Ya. Mungkin sama anak kita enggak, tapi sama keluarga saudara pelit enggak kita? Atau masalahnya kita milih-milih keluarga yang pro, yang kontra yang kita hadapi. Nah, itu yang harus kita lihat, ya. Jadi keluarga itu harus menjadi teladan terlebih dahulu agar maksud Tuhan dapat berjalan dengan mulus. Artinya apa? Ketika itu belum ada di dalam diri kita, itu yang menjadi penghambat keluarga itu diberkati. Makanya Tuhan berkata bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, ya. Bukan kurang lebar telinga Tuhan untuk mendengar. Ya. Itu menjadi penghambat bagi keluarga itu. Ya. Makanya harus dilihat dengan sungguh-sungguh bahwa keluarga itu merupakan miniatur pelayanan bagi lingkungan, bagi gereja. Makanya kalau keluarganya belum sungguh-sungguh memiliki hubungan yang tadi saya katakan, pengampunannya, kasihnya, hal memberinya, nah dia akan susah mengerti maksud Tuhan nantinya. Jadi maksud Tuhan itu tidak bisa berjalan mulus. Makanya harus menjadi teladan dulu di situ supaya maksud Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, terus yang ketiga adalah membangun hubungan kasih kepada sesama. Nah, ini tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ini ada di warta Bapak Ibu ya. Ada di warta. Ada di warta bisa dilihat. Nah, dari Ibrani ini kita bisa menemukan 3 hal. Yang pertama itu menyediakan tumpangan bagi yang memerlukan. Nah, ini secara praktek ya. Nah, secara praktek ya dilakukan. Ini banyak kisahnya di Alkitab. Kisah seorang Samaria juga ada, di dalam Ibrani juga ada. Menyediakan tumpangan bagi yang memerlukan. Nah, terus yang kedua adalah memahami orang-orang yang terikat dosa. Nah, terus yang ketiga menolong orang yang lemah. Nah, mungkin menyediakan tumpangan bagi yang memerlukan itu seperti apa sih? Ya, apakah mungkin kita berikan dia pelayanan yang terbaik
ketika sesama kita datang ke rumah mungkin ya kita berikan pelayanan terbaik, ya kita kasih servis yang terbaik mungkin, ya kamarnya mungkin ketika mereka datang siapapun, ya kita sama. Terus apabila ada di antara sesama kita mungkin teman-teman kita atau mungkin kerabat ya yang tidak memiliki hubungan saudara dengan kita, mereka ada memiliki masalah dengan keluarga, pernikahan, anak, ya mungkin ikatan dosa dalam bentuk apapun itu, ya di situ kita bertugas untuk menjadi terang bagi mereka, menasihati, menguatkan, membimbing, sehingga kita menjadi teladan sesuai dengan poin yang kedua tadi, bukan malah menyudutkan, ya ketika ada yang kita lihat lemah, tidak berdaya, malah kita sudutkan, itu tidak boleh. Ketika ada orang berdosa, kedapatan berdosa, kita malah caci, kita malah hina-hina, itu tidak boleh ya. Jangan seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat ya. Makanya ketika mereka tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang mengampuni, ya jangan seperti ahli Taurat yang memiliki hati yang terus mau mencoba Yesus. Tapi Yesus tahu apa yang mereka lakukan, bahwa mereka itu ingin mencobai sebetulnya. Nah, makanya kita harus menolong mereka. Nah, menolong orang yang lemah ya. Nah, kita bersyukur bahwa gereja kita GB Permata itu sudah memberikan kalau tidak salah sih sekitar 3 atau 4 kali ya bagi-bagi sembako kepada jemaat yang memang notabene memerlukan sembako itu. Makanya terus kita berdoa bahwa gereja ini bisa berjalan terus, bisa memenuhi panggilannya, melayani orang-orang yang lemah, melayani orang-orang yang memang betul-betul tidak berdaya, supaya melalui hidup mereka juga gereja ini menjadi berkat kepada mereka. Nah, dari 3 poin ini Bapak Ibu, kita akan diskusi sekitar 5 menit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu disampaikan, ya saya waktu dan tempatnya saya persilakan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau disampaikan, atau ada yang kurang mengerti. Oke, sekarang saya tunjuk ya. Oke. Nah, di poin pertama tadi kita sudah belajar firman Tuhan bahwa membangun hubungan kasih kepada Allah itu diwujudkan dalam Ulangan pasal 6 ya, itu tadi ya. Dan Roma pasal 12 ya, dan 1 Petrus pasal 2 tadi. Nah, ini yang wajahnya yang ada itu cuma yang biasa nih. Coba Ibu Asatina Gulo, saya mau lihat dulu wajahnya Ibu. Coba. Salam Ibu Asatina. Halo, coba dibuka Bu. Coba dibuka Bu. Apa namanya suaranya? Halo, Salam. Shalom Ibu. Ya, shalom. Ya. Baik kabarnya Bu hari ini? Baik. Oke. Bu, tadi ini aku mau sharing nih sama Ibu. Kira-kira nih selama di masa-masa pandemi begini, terus yang kedua adalah setelah kepergian, apalagi kan setelah kepergian suami tahun yang lalu ya, itu ya. Tahun yang lalu. Nah, Ibu kan harus berjuang dengan sekuat tenaga sebagai kepala rumah tangga dan juga menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita kan bicara membangun hubungan kasih nih Bu ya. Membangun hubungan. Mungkin bisa di-sharing nih, bagaimana sih cara Ibu ya, kasih tips dong sama kita membangun hubungan kasih di masa-masa pandemi begini kepada Tuhan, itu bagaimana sih yang Ibu sedang lakukan? Apakah semakin kuat atau bagaimana, atau jatuh bangun atau bagaimana? Baik, Salam. Ya, pertama-tama sih waktu ditinggal oleh suami saya,
memang perasaan kan sedih, bahkan tidak fokus juga berdoa. Terus setelah itu berjalan seiringnya waktu, ya saya berserah kepada Tuhan, memang harus begitu, harus saya terima keadaan seperti itu. Tapi untuk mengasihi Tuhan, karena sudah biasa, udah bertahun-tahun bangun jam 4, karena dulu kalau masuk sekolah kan jam 4 udah bangun, menyiapkan makanan untuk suami sebelum berangkat ke sekolah. Jadi kebiasaan itu jadi sampai sekarang. Kalau sudah bangun jam 4 ya, karena tidak mempersiapkan dapur, ya paling saya cuci muka, terus langsung saat teduh pada Tuhan. Kadang saya bangunin anak saya, ayo kita saat teduh. Tapi kadang kalau dia juga baru selesai kerja jam 11 malam, ya tidak bisa. Jadi saya begitu saat teduh, baca firman Tuhan, berdoa, ya bawa semua pergumulan kepada Tuhan. Nah itulah cara saya mengasihi Tuhan. Jadi kalau dulu kan tidak fokus seperti itu. Kalau sekarang lebih fokus karena kerja dari rumah, kirim foto ya jam 6. Jadi jam 4 sampai jam 5 bahkan lewat baru selesai. Jadi baru saya siap-siap untuk mandi, foto, kirim ke sekolah. Baru mulai kerja, kirim tugas anak. Begitu. Iya ya. Iya ya, berarti Ibu sudah disiplin ya. Iya. Iya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain, sudah disiplin nggak doanya pagi? Amin. Amin. Di mana wajahnya? Kok hanya suaranya itu? Ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Kalau Ibu Tina, aku untuk keluarga gimana kira-kira? Hubungan anak sama ibu gimana kira-kira? Apakah anak semakin mengasihi orang tua atau bagaimana kira-kira? Puji Tuhan, dari dulu sih anak-anak saya memang anak-anak yang baik, mantu saya juga baik banget. Mereka sangat mengasihi kami berdua, dan apalagi saya sendiri, fokus mereka mengasihi. Tidak mereka membiarkan saya sedih. Bahkan mereka juga larang pergi-pergi, termasuk ibadah. Nggak boleh semuanya. Tidak boleh kemana-mana. Nggak boleh ketemu banyak orang. Itu. Mereka sangat baik. Anak-anak saya anak-anak yang baik, anak-anak yang takut sama Tuhan. Itu. Puji Tuhan Ibu ya. Saya percaya kok Ibu ya, pengorbanan Ibu itu memang akan memberikan warisan yang terbaik bagi anak-anak. Ya, pasti itu. Pasti itu. Orang tua yang mewarisi kebenaran hasilnya akan baik kok suatu saat, akan baik karena. Nah, saya mau ke sini dulu nih. Saya geser dulu channel saya nih. Saya geser channel dulu nih ke Ibu Yanti. Ada Yanti nggak ini ya? Yanti ya. Makasih Ibu Asatina. Ya, semangat terus. Tuhan berkati. Ibu Yanti mana ini wajahnya? Ada orangnya kah? Nggak ada ya. Oh, ini sekarang ini Ibu Catherine. Adakah orangnya Catherine? Ya Kak, Shalom. Oh, saya pikir Ibu Charlie ya. Ibu Charlie ya. Masih pakai nama anak saya. Oh, nama anak. Oh, Bu, bisa tampilkan videonya, Bu. Oh, kan dulu ya Kak, saya nggak ngerti. Oh, ya udah nggak apa-apa deh. Nah, ya. ini gimana nih? Apa namanya sharing kita malam ini? Nah, tadi dari Ibu Asatina mengatakan memang dia sudah disiplin membangun hubungan dengan Tuhan setiap pagi ya. Ya. Mungkin saya juga Ibu percaya disiplin kok. Nah, mungkin dari 3 poin tadi, keluarga, Tuhan, dan mungkin bagaimana dengan orang-orang yang sesama ya. Ya, tadi 3 poin tadi. Apakah pernah nggak Ibu mempunyai pengalaman siapa yang datang ke rumah atau mungkin keluarga? Pernah nggak cara pelayanan Ibu kepada mereka bagaimana? Samakah pelayanannya dengan di gereja atau bagaimana? Atau ada perbedaan-perbedaan yang khusus? Ya, atau ketika mereka datang, keluarga datang, mungkin mereka ditaruh di dapur kali tidurnya gitu ya?
Iya ya Kak. Ya mungkin saya bisa sharing tentang kalau rumah saya ini kebanyakan bukan buat nginep sih, cuman kalau banyak teman-teman anak-anak saya yang suka datang. Oh, gitu. Nah, teman-teman itu ya waktu mereka masih sekolah tuh banyak belajar kelompok tuh selalu di rumah saya penuh gitu rumah itu terkadang satu ya ampun saya sendiri sampai orang tetangga bilang Buset Mama Catherine rumahnya ramai amat sama anak-anak katanya gitu. Iya. Terus udah gitu ya saya selalu kalau mereka datang selalu saya menjamu mereka. Karena saya cuma ingat itu memang firman yang ini yang kata mungkin dari salah satu kita seperti menjamu malaikat. Saya selalu bilang anak-anak jangan pelit. Jadi kalau misalnya mereka datang siapapun mereka walaupun cuma sebentar kita harus bisa menjamu mereka dengan sebaiknya. Sediakan minum kayak minimal gitu kan ya. Nah kalau kita punya berkat kita bisa kasih. Saya suka beli makanan apa kayak gitu. Yang penting mereka dijamu gitu. Saya cuma ingat firman itu memang dari dulu saya ingat itu karena saya pernah ingat kejadian dulu waktu saya masih kecil, mami saya tuh pernah kejadian dia lagi duduk di depan rumah, tiba-tiba ada yang datang. Nah orang itu kita nggak kenal, tiba-tiba itu datang, saya ingat banget itu. Terus uh, dia minta sama mami saya minta apa waktu itu minta makan kok nggak salah. Nah mami saya itu langsung buru-buru kasih makan gitu. Itu padahal mami nggak kenal dia siapa itu orangnya nggak kenal. Tapi nggak tahu mami saya mungkin juga orangnya memang takut Tuhan juga dia. Terus dan bukan soal takut Tuhan juga mungkin kan namanya kita manusia kita kan pasti kalau orang minta makan masa kita ya tolak ya kalau kita memang ada. Nah mami saya langsung kasih makan sama dia sampai dia akhirnya pulang dan kita nggak tahu orang itu muncul dari mana dan pulangnya juga tiba-tiba kami nggak lihat itu orangnya tiba-tiba kok kemana orang itu pergi ya gitu waktu itu ingat saya masih terus setelah itu saya mungkin karena apa namanya ya nah yang dibilang menjamu malaikat ya itu nggak lama tuh mami saya dapat berkat kita kan itu ya tapi benar saya punya kesaksian setelah itu mami saya mengalami banyak dapat berkat waktu itu saya ingat banget karena waktu kita mau memberi dengan sukacita, memberi dengan tidak tanpa pamrih, itu berkat Tuhan itu memang pasti seperti kata firman ya di Korintus ya kalau nggak salah ya. Kita apa namanya kalau kita memberi Tuhan akan memberikan juga kepada kita ya, gitu ya. Betul. Itu aja Kak ya kesaksian saya apa namanya sharing yang bisa saya bagikan. Ya. Berarti dari Ibu Charlie itu kita dapatkan jangan pelit. Oke. Jangan pelit. Ibu-ibu masih pelit kan? Ya. Ya, saya kalau hanya kita mampu kita berikan aja, ya. Ya, saya hanya tangkap itu jangan pelit lah. Mungkin pelit bukan soal materi ya. Ya, soal ide juga bisa kok. Ya. Pelit kasih sesuatu lah. Ya. Nah, ide seperti juga, saya juga bisa juga ide ya. Mungkin ya ini sudah materi pelit, ide juga pelit. Ya, apa jangan pelit gitu ya. Kalau ada pakaiannya mungkin 2 bisa dikasih 1 gitu ya. Jangan dikasih yang bekas, kasih yang baru dong gitu ya. Nah mungkin ini aku tanya dulu pengalaman Namboru dulu. Namboru mana lu? Ibu mana lu? Shalom apa baru? Ya. Bukalah suaranya. Mana? Ya. Ya mungkin ini mungkin ibu itu senangnya mungkin hanya nonton doang kali ya. Oke, untuk Ibu Erni nih. Ibu Erni, gimana kira-kira Ibu pengalaman kepada orang lain? Nih kira-kira gimana? Kok melarikan diri? Jangan melarikan diri dong, Bu. Nah, mungkin aku pindah channel deh ke Ibu Leni nih. Ibu Leni Lukman. Salam Bu, Ibu Leni Lukman. Bisakah buka suaranya? Bisa buka suaranya. Buka videonya. Iya, salam. Ya gimana Bu kira-kira pengalamannya ini? Dari mengasihi Tuhan, gimana kira-kira ada nggak kasih tips bagi kita kepada keluarga dan kepada orang lain yang pengalaman-pengalaman yang inilah yang mungkin menyentuh hati gitu. Pengalaman saya baru ya. Waktu saat saya lagi berdoa itu Tuhan suruh kasih saya berbagi.
Jadi saya bilang berbagi apa ya saya bilangnya? Karena setiap nggak tahu seminggu sekali atau sebulan sekali apa tiap hari itu ada bapak-bapak kakek-kakek datang ke seberang rumah saya. Datang ke seberang rumah saya itu dia selalu minta-minta gitu kan. Terus kata waktu saya berdoa, Tuhan suruh saya berbagi. Jadi, Tuhan suruh saya berbagi ya. Ya udah, jadi setiap saya ke Indomaret atau ke Alfa, kalau ada yang menurut saya ini, menurut kemampuan saya, kalau ada yang murah itu selalu saya beli semua. Saya beli, saya kumpulin. Jadi setiap bulan saat dia datang tuh, saya kasih, Pak, ini Pak buat Bapak. Tuhan berkati ya Pak, saya bilang. Terus suatu saat Bapak itu cerita, kakek-kakek itu cerita, Neng kalau punya baju bekas, tolong buat saya aja kasih, jangan dibuang-buang katanya. Saya kan kalau model saya kalau baju yang saya udah nggak pakai itu, saya lebih baik kasih orang daripada saya simpan. Jadi yang menurut saya enak itu saya pakai walaupun jelek, tapi kalau bagus saya nggak mau pakai, saya lebih baik kasih orang. Jadi saya ketemu kakek-kakek itu setiap datang dia selalu ke seberang. Tapi seberang kadang-kadang nggak ada, jadi saya datang, Pak, nih dari Tuhan saya bilang. Jadi di situ Tuhan suruh saya berbagi. Jadi di situ pengalaman saya, ternyata di saat Tuhan suruh berbagi itu memang Tuhan nggak diem. Kalau Tuhan suruh kita berbagi, Tuhan pasti mau sediain berkat yang luar biasa. Jadi berkat yang luar biasa itu dari anak saya yang paling besar, sekarang udah Tuhan kasih keturunan. Jadi dari anak yang kedua, itu Tuhan kasih pertambahan berkat. Dari menantu saya yang ketiga, dari anak saya yang ketiga itu pokoknya dia berhenti dari kerja, dia dapat kerjaan yang gajinya yang sungguh luar biasa. Di situ saya berpikir, oh ini Tuhan yang suruh kita untuk berbagi. Jadi yang tadi seperti Daniel bilang, jangan pelit. Itu dia contohnya. Itu berkat suruh. Makanya kita diajarin Tuhan untuk berbagi walaupun sedikit. Itu aja. Oke, sip. Saya. Ya, terima kasih Bu buat pengalamannya Bu ya yang memberkati kita Ibu Leni. Ya. Jadi memang Bapak Ibu yang penting adalah tahu dulu nih kita cara membangun hubungan kasih yang alkitabiah ya. Jadi begitulah tadi dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Karena waktu kita sudah tidak terlalu banyak, ya mungkin bisa dikirim pertanyaannya di kolom chatting ya. Kolom chatting ya. Nanti kita balas via WA. Apabila bagi Bapak Ibu yang kurang mengerti tadi, mungkin ada sharing yang lain sebagainya, nanti bisa di chatting ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi demikian sharing kita malam hari ini. Ya, saya serahkan kepada pendoa untuk kita berdoa setelah itu dan akan kita tutup ibadah ini. Amin, haleluya. Terima kasih kepada hambanya, Bang Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Untuk doa syafaat, kami minta kepada Ibu Niko untuk berdoa, mendoakan gembala, staf penggembalaan, koordinator ibadah, seluruh pengurus, Jemaat GW Permata Ujung Menteng dan program gereja tahun 2021. Mari saya undang Ibu Niko untuk berdoa. Halo Bu, apa tadi Bu? Saya tulis. Berdoa untuk gembala sidang, staf penggembalaan, koordinator ibadah, seluruh pengurus jemaat, dan program gereja. Program ya. Program. Mesti dicatat Bu, takut lupa nih Bu. Ya deh, kita sama-sama sepakat ya Bu. Ini kuralama sik anaralama ya natakan kuralama ya. Bapa di dalam surga,
Dalam nama Yesus kami datang kepadamu di doa gabungan Komsel Tuhan. Mari Bapak turunkan belas kasih-Mu yang pertama untuk gembala sidang Tuhan. Engkau mampukan dia boleh kuat, tegar menghadapinya Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pegangan setiap kami Tuhan untuk saling sepakat mendoakan Tuhan karena hanya Engkau yang memampukan Tuhan. Manusia tidak tahu apa yang dialami Tuhan, tapi Engkau memahami sampai ke dalam hatinya Tuhan betapa beratnya ditinggalkan istrinya. Tapi Engkau sudah memanggil, Engkau pengganti buat Bu Ellen, buat Pak Marbun, bahkan anak-anaknya Tuhan. Saya percaya Tuhan, kalau Engkau menolong saya saat saya ditinggal suami, Engkau pun juga akan menolong Pak Gembala, bahkan pelayanan boleh semakin meluas, bahkan kekuatan kuasa-Mu terus melingkupi, menjaga dimanapun dia berada. Setiap apa yang keluar daripada lidah bibirnya adalah perkataan berkat, bahkan perkataan profetik yang boleh membangun setiap kami. Demikian juga Bapak hamba berbuat program staf penggembalaannya Tuhan. Mari Bapak Engkau tambah-tambahkan terus ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan. Demikian juga Tuhan GBI Permata Ujung Menteng Tuhan. Tolong Bapak. Tidak mudah Tuhan untuk berkembang Tuhan. Tetapi hamba percaya dengan kuat kuasa-Mu Engkau topang Bu Kesha Tuhan. Demikian juga ketua komselnya Tuhan. Beri kesehatan, kesepakatan Tuhan. Supaya mereka mau ambil bagian juga Tuhan di dalam doa Zoom ini Tuhan. Bahkan lewat apa yang setiap saat mereka rasakan Tuhan. Di dalam setiap apa yang mereka hadapi Tuhan. Mereka boleh terus maju Tuhan. Sehingga Tuhan bukan hanya cuma ujung menteng Tuhan, tetapi Permata pun boleh semakin semangat Tuhan. Terlebih Tuhan buat pengembalaannya Tuhan, mari Engkau tolong Tuhan. Ajarkan Tuhan setiap Tuhan komsel-komsel yang telah terbentuk ini Tuhan ada tanggung jawab di dalam hatinya Tuhan. Bahwa mereka bukan bekerja kepada manusia melayani, tapi mereka sedang melayani Tuhan. Engkau yang hidup dan Engkau akan bergerak di dalam hati setiap mereka. Sehingga keluar Tuhan pancaran kasih yang daripada-Mu boleh masuk ke dalam hati setiap lubuk Tuhan. Anak-anakku yang ikut komsel ini Tuhan. Terlebih lagi Bapak buat ketua-ketua komselnya Tuhan, beri semangat yang daripada-Mu Tuhan, supaya mereka tetap Tuhan menggembalakan yang kecil-kecil ini Tuhan, sehingga boleh terpancar Tuhan tanpa terasa Tuhan, komsel ini boleh semakin masuk penggembalaan ini Tuhan. Bapa dalam sorga, hamba berdoa juga Tuhan. Ini kurang masih apalagi Bu tadi satu lupa Bu. Ini kurang lamayan ini. Udah itu udah. Ya udah, inilah doa yang kami panjatkan Tuhan, biar Engkau menolong, Engkau menopang sehingga boleh terwujud ya Tuhan, sehingga amin, haleluya. Amin. Amin. Untuk doa berikutnya kami serahkan kepada Oma Paulus untuk mendoakan ketua-ketua komsel agar diberikan hikmat dan kekuatan dalam memimpin komsel dan juga untuk jiwa-jiwa di sekitar gereja yang belum mengecap kuasa kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap ketua-ketua komsel Tuhan, yang ada saat ini biarlah tangan Tuhan yang terus menyertai di dalam setiap pelayanan. Bahkan Tuhan berkati Tuhan Yesus Kristus supaya lewat ketua-ketua komsel, ya Bapak seluruh anggota, mereka juga Tuhan boleh dibawa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun mengalir kepada ketua-ketua komsel. Bahkan juga untuk Pak Mark dan Mama Caleb ini Tuhan, yang mewakili komsel 3, biarlah juga Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, biarlah Tuhan tolong senantiasa di dalam pelayanan ini, supaya Tuhan Engkau memberkati keluarganya dan rumah tangganya, serta pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, biarlah setiap anggota-anggota komsel yang ada, Tuhan lawat mereka,
apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkaulah yang menjadi jawaban, dan Tuhan yang mengulurkan tangan untuk menjangkau setiap anggota-anggota Komsel yang ada, dari Komsel yang pertama sampai yang ke-11, semuanya Tuhan Engkau lawat ya Bapa, dan Tuhan memberkati. Sekalipun Tuhan mungkin Komsel per wilayah tidak diselenggarakan, tetapi biarlah melewati Zoom ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah Komsel gabungan ini Tuhan. Dan Engkau berkati Tuhan, setiap alat-alat elektronik yang kami pakai, Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa di sekitar gereja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang memanggil mereka, supaya mereka datang kepadamu Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhan di sekitar gereja kami, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk bersaksi, untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, berkati gereja GBI Permata dan Ujung Menteng, supaya terus menjadi berkat Tuhan untuk jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk doa berikutnya kami mohonkan kepada kesediaan Bapak Arin Tonang untuk berdoa bagi pemerintah setempat mulai dari RT, RW, Lurah, Camat, agar Tuhan berikan hikmat khususnya dalam penanganan pandemi COVID ini. Udah keluar. Kami mohonkan kepada Bapak Manalu mungkin. Tolong dibuka Pak suaranya. Terima kasih Tuhan. Kalau malam ini Tuhan kami boleh berkumpul semua hamba-hamba Tuhan dan gabungan Komsel Permata Ujung Menteng. Terpuji Engkau Tuhan, Kau berikan waktu yang baik buat kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang bisa menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah itu Tuhan, Kau berkati supaya menjadi rema dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa kami ini. Bangsa yang bisa memuliakan nama Tuhan. Bangsa yang memuliakan nama-Mu Bapa. Di tengah-tengah persoalan yang dihadapi pada saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang hadir dalam bangsa kami ini Bapa, khususnya bagi pemerintah kami yang menjalankan tugasnya, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memberikan kepada mereka hikmat akal budi, agar mereka Tuhan boleh menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Tuhan mereka boleh bertanggung jawab dengan jabatan yang mereka terima daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh mengatasi pandemi yang sekarang ini terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan juga masyarakat luas ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan semua masyarakat boleh merasakan kedamaian, keamanan di negara kami ini. Terlebih Tuhan, orang yang hidup di pedesaan, orang yang hidup di dalam
Tuhan, di kota-kota besar juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari berkati Bapak para petani, pedagang Tuhan yang hidup di bawah kolong jembatan. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan iman, agar mereka tetap percaya kepada Tuhan. Juga Tuhan akan memberkati mereka di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Mereka tidak akan putus asa, tetapi tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang terjadi Tuhan Yesus. Begitu banyak masalah persoalan. Baik Tuhan longsor Tuhan di mana-mana. Baik Tuhan banjir Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang terkena dampak daripada banjir. Mari Tuhan tolong mereka. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan kesabaran Tuhan. Agar mereka tetap berharap bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami ini. Boleh mengatasi, boleh melewati persoalan ini, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Kau sanggup menolong bangsa Indonesia ini dari keterpurukannya Tuhan. Engkau akan membangkitkan kembali, baik dari segi ekonomi maupun Tuhan perdagangan. Tuhan akan memulihkan Tuhan Yesus, sehingga negara kami ini Tuhan boleh bangkit, boleh sehat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Haleluya, kami serahkan kepada hambanya untuk doa penutup, doa berkat. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah selesai ibadah konsel via gabungan pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan, dan daripada Engkaulah sumber segala sesuatu, hikmat, pengetahuan, kebenaran, kekudusan Tuhan bersama dengan kami. Kuatkan kami Bapa, sehingga di hari-hari kami menjalani hidup bersama dengan Tuhan, kami tetap tegar dalam mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kami, lingkungan kami, masyarakat dimanapun kami berada, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Seluruh ketua konsel yang hadir pada malam hari ini, berkati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari mereka segala belalang pelahap apapun. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Pelihara mereka Bapak, sehingga kesehatan penuh daripada Tuhan yang menjamin masa depan mereka. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Baik Bapak Ibu, marilah mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Dia. Biarlah berkat daripada Bapa kita, pencipta langit dan bumi, dan kasih setia dari Tuhan Yesus anak Allah yang hidup, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itulah yang memimpin dan memelihara hidup kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang sudah berdoa dan diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik, semuanya on videonya supaya difoto dulu sebelum saudara meninggalkan Zoom ini. Ya, begitu ya, Kak Hana. Oke, baik ibu-ibu semuanya di-on-kan videonya, dihidupkan videonya supaya kita foto dulu. Ini Bu Charlie nggak bisa buka videonya. Oppo Reno 2, terus Jonathan, Ibu Octavia, sama Ibu Yanti. No respon ya. Oke, kita mulai saja. Saya foto ya. Nah, kan kelihatan mukanya. Oke, saya ambil ya. Senyum 2, 3. Oke lagi ya, sebentar. Satu kali lagi.
Pakai gaya apa nih? Gaya apa? Ya, bebas ya. Gaya apa ya, yuk? Gaya batu, gaya batu. Gaya batu. Mau bergaya bagaimana? Paling jempol. Kayak jempol doang dong. Lope, lope. Sarange. Ini ya. Sarange, Oke. sarange. Sarange. 1, 2. Ada telur puyuh. 1, 2, 3. Oke. Oh, Ibu Octavia. Apa kabarnya Ibu Octavia? Kok dimatikan Ibu? Kan baru kenal. Apa ya? Oh ya ampun. Sudah. Oh, yaudah. Oke. Kok ini tadi musiknya kurang jelas ya? Kenapa itu? Suaranya. Musiknya. Kenapa itu? Mungkin ini kali jaringan sedikit kali bermasalah. Tapi terakhir ini sih udah jelas sih tadi ku dengar. Biasa itu. Suaranya juga kurang. Oh, kurangnya. Naik turun, nggak stabil. Ya. Tapi nggak apa-apa sih Bu. Yang penting doanya sudah sampai ke surga. Itu yang penting ya. Doanya sudah sampai ke surga nih. Amin. Oke, ada yang mau diskusi lagi dari Bapak Ibu? Mau mungkin say hello satu sama yang lain mungkin? Boleh. Ada? Minggu depan yang melayani dari komsel mana, Dan? Ibu Intan. Hadirilah beramai-ramai. Ibu Intan itu. Semua ketua-ketua komsel wajib. Dihimbau. Minimal ketua komselnya wajib. Kalau anggotanya ya harus. Ya kalau nggak bisa ya bagaimana ya. Kita udah umumin gitu. Tapi minimal ketua komsel lah semua. Iya, betul. Tolong dihimbau kembali gitu. Kan direkam juga Dan, bisa di-share mungkin di Facebook, jadi yang nggak ikut bisa lihat. Ya udah nanti share linknya aja biar aku upload. Sudah minggu lalu. Tolong, Dehana. Iya, Bu. Yang kemarin, komsel yang kemarin itu. Oh, minggu kemarin aku rekamnya kresek-kresek suaranya. Jadi jelek banget ya. Ada doa jemaat sama nih, nggak tahu hari ini, semoga hari ini bagus. Kemarin salah lewat. Iya, kemarin ya. Mungkin salah buat file kali kemarin itu ya. Iya, perdana sih ya. Makanya saya tunggu-tunggu kok nggak di itu. Iya, tapi ini sudah jauh lebih baik. Saya dengar tadi memang sudah jauh lebih baik lah hari ini. Ya aja sih kalau ke saya sih apa sinyal internet saya ya nggak tahu ya. Iya kali itu juga. Di bawah 10 Mbps kali. Enggak lah kali. Orang biasanya bagus kemana-mana. Oh iya, Pak, iya nih. Kita kan Bekasi Utara juga. Permata gitu loh. Kita kemarin Korwil bagus. Oh, Korwil bagus ya. Ya, sinyalnya juga. Masalahnya hadirat Tuhan sedang hadir jadi nggak sanggup. Bisa aja. Jadi nggak sanggup gitu. Ya sudahlah. Mungkin minggu-minggu ke depan lebih bagus lagi. Ya siap, minggu ke depan pasti lebih bagus lagi. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jangan lupa hadir ya untuk doa pengerja juga pada hari Jumat, ya, supaya bisa bergabung terus di ibadah jam 7 malam ya hari Jumat. Saya percaya semua bisa mengikutinya. Amin. Oke, dan juga minggu depan saya harap teman-teman yang di sini bisa hadir minggu depan ya untuk komsel selanjutnya. Jangan ada yang absen. Karena nanti kalau absen nanti nggak dapat hadiah. Hahaha. Hadiah apa Daniel? Hanya nada. Iya kan? Nanti rencana kami mau buat gitu loh. Di akhir dari komsel ini loh, gitu loh. Walaupun ibadah via Zoom tapi dilihat dulu dong responsifnya gitu. Dilihat dulu dong hadirnya gitu. Jadi kita sudah buat program begitu. Hah? Iya, harus setia maju terus. Nah, gitu ya. Gitu ya, ibu-ibu ya. Oke semuanya? Bisa, tapi kalau di Bekasi nggak bisa. Ya udah deh. Oke. Terima kasih semuanya ibu-ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih buat kehadirannya. Semangat terus ya. Jaga kesehatan.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Halo, terima kasih. Mati ini.